Hai semua, balik lagi sama aku Putri di video kali ini dengan segmen yang agak kelam seperti kerudungku. Selalu ditanya sih, kenapa kerudungnya warna hitam terus? Biar horor ya? Biar ini itu pencitraan bla bla. enggak, karena kerudung aku itu banyaknya warna gelap. Udah titik. Jadi kerudung hitam itu, kalau kalian mau tahu, cewek itu banyak banget. Bisa sampai 6, 8 dan seterusnya. Jadi jangan kalian anggap kerudungnya itu tuh aja, hitamnya itu aja nggak dicuci ya. Enggak, kalian salah. Oke, skip. Nah, sekarang di video kali ini seperti kerudungku, yaitu adalah segmen cerita mistis lagi. Nah, tapi di cerita kali ini adalah cerita yang benar-benar terjadi di dalam hidupku. Yes, apakah itu? Yuk, simak ceritanya. Nah, jadi sebelumnya aku tanya nih, apakah kalian waktu sekolah pasti pernah mendengar cerita kalau misalnya sekolah kalian itu bekas rumah sakit, bekas kuburan, pastilah ya, kalau nggak kuburan, rumah sakit, atau tempat-tempat yang biasanya dinyatakan sedikit angkara gitu. Nah, sama, waktu SD pun begitu, SMP pun begitu, SMA pun begitu, hingga akhirnya kuliah, penuh dengan sejarah. Nah, jadi kali ini aku bukan bakal nyeritain semua sekolah aku, tapi aku bakal terfokus pada SMP aku dulu. Nah, mungkin kalian yang kenal aku, tahu SMP aku di mana, ya pokoknya udah. Aku nggak bakal sebutin SMP aku di mana, biar kalian cari tahu sendiri. Nah, jadi dulu itu waktu SMP, iya SMP. Dulu tuh disebutnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Nah, ini aku bakal ceritain dari kelas 7, 8, 9 lah, bakal aku rangkum. Nah, jadi SMP aku ini adalah bangunan Belanda dari dulu. Bahkan beberapa gedung dan bangunan itu memang benar-benar masih original gitu, kayak cuma apa ya, bentuknya masih sama, cuma paling kayak dicat atau diperbaiki, dibagusin lagi lah ya gitu, biar nggak terlalu kelihatan lama banget, tapi bentuk aslinya itu masih kelihatan. Ya, banyak banget bangunan yang kayak gitu. Nah, istilahnya kalian udah mulai kebayang gak sih gimana bangunan SMP aku tuh kayak bangunan Belanda, terus luas, dan dia itu ada di tengah kota. Yang pertama itu, waktu kelas 7, aku tuh kelasnya agak deket tengah-tengah gitu, di tengah-tengah. Nah, ada satu sosok yang memang terkenal, tapi bukannya kelasku. Di dekat kelasku, di beberapa kelas, kelasnya di bawah tangga. Nah, konon katanya, kalau misalnya di situ itu ada sosok yang dibungkus, aku nggak bakal nyebutin namanya, pokoknya permen sugus ya, permen sugus. Nah, katanya, konon katanya ada itu, katanya ya. Nah, suatu hari aku kan waktu kelas 7 tuh masih aktif-aktifnya ekskul ya, yang namanya anak baru gitu, baru masuk sekolah, peralihan dari SD ke SMP, jadi kan masih semangat gitu ya. Nah, saat itu aku lagi mau nunggu ekskul badminton, olahraga sama teman-temanku. Dulu tuh lagi musim-musimnya Uno. Uno ya kayaknya. Lagi kartu Uno, terus main tuh sambil nungguin jadwal latihan, karena kan kebetulan hari Jumat, jadi karena pelatihnya cowok dan banyak yang cowok juga, jadi kita kayak sambil nunggu Jumatan gitu. Di situ kita diem di depan kelas yang dekat tangga itu, karena kebetulan temanku juga teman ekskul badminton ada yang di kelasnya di situ. Nah, sebenarnya udah pernah dengar sih cerita-ceritanya, konon katanya memang ada sosok sugus itu di situ. Nah, kita main aja Uno. Dan entah kenapa di saat hari Jumat itu, yang biasanya rame ya, kayak misalnya yang lain tuh banyak banget yang lagi nungguin ekskul, tapi tiba-tiba kayak sepi gitu. Dan di koridor itu, sepanjang koridor itu cukup panjang, itu kayak cuma kita berempat, masalah berempat apa berlima, di situ cuma kita doang sambil main Uno. Yang lainnya ada sih, cuma kayak jauh di sana gitu, di sana kayak kesebar gitu. Nah, kita main tuh, asik main ya, asik-asikan lah sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, terus temenku tiba-tiba diem. Aku udah tahu nih, kayaknya emang ada yang aneh nih. Aku kayak nyium-nyium bau-bau khas dia gitu, kayak bau-bau cucian.
pernah nggak sih kalian kayak nyimpen cucian di dalam air terus dibiarin lama gitu, baunya kan kayak agak bau busuk, bau aneh gitu loh, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Nah baunya kurang lebih kayak gitu, tapi aku kayak gak yakin gitu. Terus temanku tiba-tiba diem lagi main, terus dia dengan polosnya, kalian diem gak sih, bau aneh. Terus aku kayak, aku tahu bau apa nih gitu kan. Terus dari situ langsung lari. Aku duluan sih yang langsung lari, temanku ikut lari, terus semuanya lari. Bener-bener kartunya ditinggal gitu aja. Aku lupa itu siapa yang bakal ngambil lagi kartunya. Seingatku aku lari, udah lari, aku langsung keluar aja gitu. Dan gak ikut ekskul karena kan kayak masih deg-degan gitu ya. Terus aku langsung minta jemput aja. Aku langsung jemput, gak jadi deh ekskulnya. Aku tiba-tiba gak enak badan gitu aja alasannya, dan bener-bener langsung kabur gitu. Feelingku langsung gak enak kan. Nah, suatu hari karena aku tuh penasaran sama teman-temanku gitu kan. Gak sengaja juga sih sebenarnya, kita nggak tahu kenapa lagi sering-seringnya main ke perpustakaan, terus liatin majalah, liatin buklet gitu kan. Nah gitu terus lihat suatu buklet yang emang tahunnya udah lumayan agak lama, entah 2002 gitu ya, itu kan sekitar 2000 atau 2002. Bukletnya kita lihat, terus di situ kan kalau yang namanya buklet suka ada tuh sudut sekolah, jadi setiap tempat-tempat di sekolah tuh difotoin dalam keadaan kosong gitu. Terus si foto tuh. Nah, jadi si kelas itu yang tadi aku bilang, yang di dekat tangga itu belakangnya ada apa ya? Kayak taman botani gitu, satu lorong. Nah, jadi termasuk kelasku. Jadi satu koridor itu madep depannya lapangan, sedangkan di belakangnya botani kan. Nah, si botani itu difoto dari ujung. Si taman botani itu difoto dari ujung, dan ternyata memang ada nggak sengaja ketangkep apa, si sugus itu ketangkep beneran, cuma setengah kena. Mungkin kalau misalnya aku main lagi ke SMP aku gitu, kalau bisa ya sekarang kan gak mungkin ya, kayak pengen ke perpus terus nyari buklet yang itu dan aku foto gitu, karena sayangnya dulu kan emang HP-nya masih kentang banget kan. Kayak entah aku pernah foto terus gak tau hilang atau kemana lah, aku nggak ingat. Pokoknya aku pengen banget balik lagi ke SMP terus lihat buklet, dan ya aku fotoin deh, kalau ada aku bakal share. Itu sih yang pertama, itu ada namanya sosok permen sugus. Yang kedua itu adalah konon katanya kalian pasti tau lah yang namanya toilet ya, pasti gimana gitu ya. Nah saat itu emang karena jiwa kekepoan kita tuh sangat tinggi, sampai dulu kelasku tuh bikin kayak beberapa geng cewek itu ada namanya Ghostbuster. Jadi kita kayak nyari-nyariin yang aneh-aneh kayak gitu kan. Nah salah satu misi kita adalah mencari tahu tentang yang toilet tuh. Jadi toiletnya itu dia agak sembunyi sih, agak sembunyi, enggak di tengah banget. Jadi yang pakai itu kayak cuma beberapa kelas. Nah, terus si toiletnya ini adalah perbatasan dengan SMP sebelah. Jadi SMP ku tuh sebelahan banget sama SMP yang lain. Sama-sama negeri sih, dan bangunannya ya Belanda banget. Nah, terus di toilet itu aku lupa entah ada 5 apa ada 4. 4 ya nggak salah. Di jari itu ada 4 WC. Terus yang paling sebelah kiri itu dia nggak dibuka. Yang namanya nggak dibuka, kita kadang penasaran ya, kenapa ada apa gitu kan. Nah, ini mungkin agak panjang sih ceritanya, tapi aku bakal singkat. Aku coba persingkat aja deh, nanti mungkin di lain cerita aku bakal ceritain lebih komplit kali ya. Nah, jadi karena penasaran, temenku tuh ada yang atlet volley, terus dia tinggi banget gitu. Tinggi banget lah. Akhirnya difoto. Jadi beberapa hari yang berbeda, terus waktu yang berbeda, ya kita foto gitu. Dia temanku yang tinggi nih, dia foto ke atas gitu, ke apa, ke langit-langit kan kadang suka ada ventilasi gitu loh yang kalau misalnya di toilet. Jadi dia naik terus masukin tangannya terus foto-foto kan, kayak beberapa jepretan gitu yang berbeda. Jepret angle-nya ya dia geser kanan dikit, jepret itu terus di bawah ke kolong. Jadi itu tuh pintunya ada kayak selak sedikit lah, tangan bisa masuk gitu. Terus dia di kolong foto-fotoin, dan di hari yang terus berbeda gitu, nggak dilihat hasilnya, berbeda kayak sekitar 1 minggu lah dilihat. Nah untuk hasil foto ini dari semuanya tuh kadang angle-nya sama, itu dia hasilnya beda. Ada yang airnya memang keruh kan, jadi di dalam pakai itu masih ada air. Ada yang keruh, lumutnya tuh ya udah lumut gitu doang.
tapi beberapa foto lagi selimutnya itu berbentuk gitu, kayak mirip-mirip wajah kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba ada bayangan tali di atas, kayak tali silang gitu doang sih, tali silang gitu doang. Terus udah gitu eh terus beberapa foto lagi ada noda-noda gak jelas, bahkan ada nodanya hitam, nodanya agak merah, nggak tahu pantulan cahaya atau gimana. Pokoknya dari foto 1 minggu itu dapat hasil yang beda-beda, bahkan padahal angle-nya yang sama gitu. Gitu sih kalau dari foto. Hasil yang sama di toilet itu pernah ada temenku, dia ngaca. Jadi di pojok, kayak ini kan toilet 1, 2, 3, 4 gitu. Nah di pojok ini tuh ada kaca, di sebelah sini ada kaca. Jadi habis olahraga kan, yang namanya habis olahraga ya ganti baju gitu, terus ngaca gitu sambil sisiran. Terus dia ngeliat di pojok yang WC yang dikunci itu ada cewek pakai seragam, sampai dia langsung lari, terus dia langsung keringat dingin dan sakit panas berapa hari. Itu sih. Terus lagi temanku yang sama, waktu pas enggak, teman yang sama, yang berbeda tapi masih kelas yang sama sih. Nah kita kan ganti baju juga ya, pas olahraga ganti baju. Nah waktu gitu tiba-tiba kita dengar suara orang mandi di situ. Nggak ada WC lagi ya selain 4 itu, ada lagi sih cuma jauh jaraknya, nggak mungkin kedenger lah. Nah dari 4 itu ternyata kita semua ganti baju, nggak ada yang main air. Terus tiba-tiba ada suara air. Temanku ini dengan isengnya dia ke pojok, ke kolong pintu, dia lihat, dia intipin, ternyata ada yang jalan. Dia lari lah, langsung lari. Dia nggak cerita dulu sih sebenarnya, cuma aku kayak, dia tahu nih pasti ada yang salah gitu. Setelah kejadiannya udah cukup lama baru dia cerita gitu, ya aku ngeliat ada yang jalan gitu, makanya dia lari gitu. Emang langsung pucet sih, langsung keringetan waktu itu gitu. Nah jadi banyak sih sebenarnya, kayak dari kelas lain aku pun dengar katanya pernah lihat ya kayak gitu. Nggak bayangan cewek pakai seragam yang beda gitu ya, bukan kayak kita yang udah putih biru. Beda sih katanya, kalau mirip-mirip mungkin seragam jadul katanya. Ya kayak gitulah. Jadi udah banyak banget yang ngeliat di situ. Nah udah gitu temanku ini iseng juga dia ya. Jadi dari si tim Ghostbuster ini ada yang iseng banget sampai nanya ke salah satu guru gitu, dan dijawabnya ya itu dikunci aja gitu, karena dibilangnya yang nggak dipakai juga, terus airnya nggak ngalir katanya, terus salurannya mumpet lah dan bla bla bla. Tapi yang anehnya di sini, kok kalau misalnya nggak dipakai airnya kenapa nggak dibuang ya gitu kan. Terus dibilangin oh iya ada kursi katanya gitu kan. Kursinya itu udah rusak gitu kan, jadi kayak dipakai gudang aja, di situ dimasuk-masukin. Padahal kursinya kalau yang dari foto itu masih utuh sih, cuma kayak kita bertanya-tanya, yang namanya anak SMP yang masih kecil juga sih, jadi kayak wah ini asik nih gitu diteliti lebih jauh lagi. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya itu juga ya, ngapain juga gitu sampai ngintipin kolong pintu gitu kan, konyol sih ya. Jadi itu sih spot yang memang terkenal selain yang si permen sugus dan wanita di toilet. Itu sih yang ketiga itu apa ya, ini tuh mungkin bisa dibilang kayak satu keluarga sih. Satu keluarga di ada salah satu kelas yang agak pojok dan gak jauh dari WC itu, dan tetanggaan sama SMP sebelah, jadi deket gitulah bangunannya, paling pojok. Di belakangnya itu ada sumur dan katanya di situ kayak ada satu keluarga gitu, dibilang sosok itu paling kuat. Nah ada satu kejadian yang melibatkan si sosok satu keluarga itu di belakang sumur. Jadi waktu aku kelas 8 itu kan setiap Jumat ada Jumat bersih, jadi kayak pagi-pagi dari jam berapa sih masuknya, dia pokoknya dari mau masuk kelas sampai sekitar jam 8 atau jam 9 itu bersih-bersih dulu gitu. Nah suatu hari saat Jumat bersih, waktu bersih-bersih kita kayak nungguin lantai kering, diem di depan kelas, tiba-tiba rame kan, karena sekolahku agak luas tapi jadi rame banget gitu, kayak ricuh. Terus temanku ada yang dari sekre PMR gitu langsung bilang katanya, oh itu ada yang kesurupan gitu kan.
terus bener aja ada yang teriak-teriak, terus dibawa ke aula gitu kan, ke aula gedung olahraga. Nah dari mulai satu orang terus makin lama makin banyak, terus kan bingung ya, akhirnya orang-orang pada panik. Udah panik terus kita pakai dari speaker, guru itu nyuruh kita masuk ke ruang kelas buat ngaji bersama. Setelah ngaji bersama itu tuh di luar masih rame banget, karena di kelas sebelah tuh masih kedengar banget kayak ada suara orang teriak-teriak, ya pokoknya teriak-teriak ricu banget lah. Hingga akhirnya udah ngaji beres, kita coba buat masih melanjutkan pelajaran lah ya, dan mencoba melupakan gitu aja, udah biarin gitu biar kita fokusnya teralihkan gitu kan. Tapi ternyata tidak berhasil, karena di luar tuh benar-benar ramai orang teriak-teriak, tiba-tiba kayak teriak-teriak, terus di sebelah kelas juga kayak ramai banget, kayak kelas kita doang yang masih adem gitu. Di satu kelas kita tuh nggak ada yang kena gitu kan. Kalau dengar kelas sebelah kayaknya ada yang teriak-teriak gitu kan, kayak kesurupan juga. Udah tuh akhirnya nggak kondusif, kita keluar dan disuruh kumpul di lapangan. Setelah dikumpul lapangan, kita disuruh berpikir positif dan ngaji lagi sedikit, disuruh pulang kan, disuruh pulang. Nah di saat kumpul lapangan itu ya gitu, satu persatu jatuh, entah kena sugesti atau gimana ya. Tapi kalau aku yakin sih ada yang beberapa orang yang memang kena sugesti gitu, dia jadi ketakutan sendiri, kayak teriak-teriak. Ya udah kayak gitu, jadi ramai banget suasananya, gak jelas. Pokoknya udah pulang, sampai depan gerbang pun masih ada yang kena. Akhirnya udah pulang, ternyata aku pikir 1 hari doang berlangsung, tapi ternyata itu kayak hampir 1 minggu. Tapi nggak terlalu rame kayak waktu hari pertama sih, kayak cuma ada beberapa orang. Dan akhirnya ada satu teman aku yang memang terus-terusan hampir 1 minggu dia kena. Dibilangnya yaitu dia bener-bener ditumpukin, kayak hampir satu keluarga ganti-gantian ke dia. Ini sih sampai masuk berita TV sih, ini yang kesurupan masal ini, karena berlangsungnya cukup lama juga ya. Itu sih. Dan akhirnya temanku ini, dia karena dibantu selama 1 minggu ya, terus disuruh ngapain kayak gitu, akhirnya udah membaik dan ya gitu. Terus akhirnya dapat kabar, ternyata berawal katanya si bangunan belakang itu yang ada sumurnya itu mau dibangun sesuatu gitu, mau dibikin apa, entah apa, sumurnya mau ditutup, mau dihancurin lah gitu, diratain. Dari situ terus katanya bermula lagi setelah istilahnya mau inilah sumurnya, terus tiba-tiba lukisan. Jadi setiap kelas di SMP aku tuh ada lukisan, bukan lukisan sih, kayak foto pahlawan gitu kan, lukisan. Kalau misalnya aku sih duduk di pinggir tembok terus ada lukisan, pasti aku tutup. Nggak aku tutup, aku turunin, aku tutup gitu, karena ya berasa diliatin sih. Terus katanya tuh jatuh, yang di kelas itu ya jatuh terus tiba-tiba ada satu orang yang kena dan akhirnya merembet gitu sih. Aduh, terkejut aku. Ya gitulah pokoknya, nanti mungkin aku bakal ceritain lagi lebih lengkapnya. Mungkin segitu aja cerita aku, baru 3. Sebenarnya masih banyak sih, mungkin aku bakal ceritain di part selanjutnya mungkin ya. Aku ganti bagi 2 part aja biar nggak terlalu panjang. Nah segitu aja mungkin cerita secara singkat 3 poin dari apa yang terjadi di saat aku SMP. Dan itu belum seberapa sih, masih banyak lagi yang mungkin aku pengen ceritain. Ya begitu sih, gitu aja mungkin. Ya mohon maaf kalau misalnya aku nggak bisa nyebutin SMP aku, tapi kalau kalian tahu ya udah di mana, mungkin ciri-cirinya udah cukup jelas juga ya. Kalau misalnya kalian bisa cari, terserah. Nah gitu aja, mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan, atau dari segi pengambilan gambar, dari suara, atau dari cara bicara aku yang mungkin belum terbiasa untuk menceritakan hal-hal kayak gini. Cukup biasa juga, cuma ya agak kaku sih kalau misalnya sambil di videoin, kayak belum terlalu pede gitulah. Pokoknya komentar dan like-nya sangat membantu, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan juga follow IG aku di Put Owl. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, sayonara.